Baiklah, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sistem perpustakaan dengan DLP menggunakan database MySQL. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jika kalian menggunakan SAM, pastikan Apache dan MySQL-nya running. Kemudian kalian buka browser kalian dan masukkan localhost phpMyAdmin. Jadi langkah pertama jika kita ingin membuat sebuah aplikasi, terutama kita contohnya di sini membuat DLP, kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Oke, baiklah kita buat. Karena kita membuat sistem perpustakaan, jadi kita membuat DB perpustakaan. Oke, setelah jadi, oke di sini pada tutorial ini saya akan memberikan contoh table dengan nama table staff. Jadi pada tutorial ini saya akan memberikan sebuah tutorial dasar membuat aplikasi dengan DLP dengan form tb stub saja, yaitu tutorial dasarnya. Oke, di dalam tb stub ini memiliki field 16 field, dan nanti akan saya jelaskan apa-apa yang ada di dalam fieldnya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah ID stub. Di dalam tb stub itu ada ID stub di mana ID stub tersebut biasanya dengan length atau panjang 5. Dia ini auto increment atau bertambah sendiri. Ini bisa kita edit nanti. Kemudian ada nomor identitas. Jadi sebelum kita membuat sebuah tabel, kita harus menentukan dulu apa yang akan kita isikan dalam fieldnya. Ada nama stub, kemudian tempat lahir stub, tanggal lahir, kemudian alamat, nomor telepon. Jadi segala informasi yang ada di sini harus kita isi nantinya agar memudahkan kita dalam tracking stub tersebut. Menjadikan terakhir stubnya. Agama, jenis kelamin, jam kerja, username, ini adalah username stub pada saat login nanti, password, status, maksudnya di sini status menikah atau belum menikah, gambar, dan level. Level ini akan memberikan stub tersebut full access atau tidak. Jadi setelah kita membuat fieldnya, kita harus menentukan tipe datanya. Di sini untuk nomor identitas saya menggunakan varchar dengan panjang 20. Jadi integer ini hanya untuk angka, sedangkan varchar ini gabungan angka dan varchar ini gabungan karakter Unicode, bisa bla bla bla, petik, angka, huruf. Nama stub saya menggunakan varchar karena ada nama yang menggunakan petik seperti petik sum, maksum ya. Kemudian tempat lahir saya menggunakan varchar 20. Tanggal lahir saya menggunakan date. Alamat saya menggunakan varchar dengan panjang 40. Nomor telepon saya menggunakan varchar karena ada yang plus 628, jadi di sini panjangnya 15 saja. Kemudian pendidikan terakhir
saya menggunakan varchar dengan panjang 10. Kemudian ada agama dengan varchar 15. Jenis kelamin ini karena hanya ada 2, jadi saya menggunakan enum. Enum itu tipe data yang bernilai pasti, jadi tipe datanya pasti. Ini enum. Cara implementasinya, petik laki-laki, petik atau perempuan. Oke, gitu. Kemudian jam kerja di sini saya menggunakan varchar. Masalah tipe data ini kalian bisa konsultasikan dengan kelompok atau teman kalian. Status menikah, lajang, bla bla bla. Di sini gambar saya menggunakan varchar 170, panjangnya 70 saja. Dan untuk level itu di sini pada TB step yang saya buat, untuk level saya menggunakan admin dan user. Jadi ketika admin masuk ke dalam sistem, dia memiliki full access pada sistem tersebut, sedangkan user dia hanya memiliki beberapa full access yang telah disetting sebelumnya. Jadi seperti ini. Admin, user. Jika sudah, mari coba kita save. Oke. Dan jangan lupa untuk ID stub, dia itu harus auto increment, harus bertambah sendiri. Jadi auto increment harus primary key, karena dia akan bertambah sendirinya. Jadi ini ada auto increment. Oke, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membuat satu form yang memiliki banyak fitur seperti tambah gambar, menggunakan akses login untuk membuat sistem perpustakaan. Jadi setelah kita selesai membuat database-nya, langkah selanjutnya kita buka program kita atau compiler IDE compiler kita. Di sini saya menggunakan Delphi. Oke. Delphi-nya setelah terbuka, di sini ada form 1. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan pertama, yaitu kalian harus meminta GeoSlip. Buat yang belum tahu apa itu GeoSlip adalah komponen untuk mengakses database dengan Delphi kita. Jadi di sini menggunakan database MySQL. Jadi di sini saya akan mengkoneksikan database MySQL tersebut dengan Delphi kita. Di GeoSlip ini tidak hanya database MySQL, banyak database juga. Tapi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang database MySQL. Oke, form 1. Jadi langkah pertama itu kita harus menurunkan Z-connection. Z-connection ini adalah untuk mengkoneksikan database kita. Kemudian saya akan menurunkan Z-query. Query-query yang akan kita eksekusi. Kemudian ada data access, data source, data access, data source. Lalu kita setting menggunakan jQuery 1. Dan kita harus membuat koneksinya. Di sini adalah pada Z connection, lihat usernya. Jadi ini harus sesuai dengan user database kamu. Contohnya punya saya root. User saya root, protokol. Di sini adalah tipe protokol database yang ingin kita buat, ada ASA7, ASA8, ASA9, Firebird. Di sini saya menggunakan MySQL. Kemudian buat ada yang port masukkan. Di sini portnya 3306 karena saya defaultnya 3306, jadi saya tidak isi.
ada password. Buat yang menggunakan password, kalian harus mengisi passwordnya agar kalian bisa terkoneksi dengan database-nya. Karena di sini saya tidak menggunakan password, jadi saya tidak mengisinya. Kemudian database-nya. Di sini kita barusan tadi membuat database DB perpustakaan. Jadi di sini kita klik DB perpustakaan. Jadi tinggal kita koneksikan. Oke, koneksi berhasil. Mari kita coba membuat table. Kita melihat apakah berhasil. Untuk jQuery, connectionnya kita isi jConnection 1. Data source-nya sudah kita implementasikan tadi, jadi tidak perlu diisi lagi. Kemudian SQL-nya kita isi select from di mana table tersebut. Jadi kita ingin jQuery ini kita ingin melihat data apanya. Jadi select from table stub, di mana saya akan melihat data stub. Oke, klik OK. Kemudian jangan lupa aktifnya true agar jQuery-nya bisa kita lihat. Pada DB grade ini kita ingin menampilkan data source seberapa. Jadi di sini ada data source 1, jadi kita akan menampilkan data dari data source 1, yaitu jQuery 1. Oke, tampil. Ini adalah cara mengkoneksikan DLP dengan database MySQL. Oke, baiklah, setelah kalian berhasil mengkoneksikan database MySQL dengan DLP-nya, sekarang selanjutnya kalian dapat mengimplementasikan sistem perpustakaan kalian atau membuat sistem perpustakaan kalian. Di sini saya mempunyai contoh sistem perpustakaan yang telah saya buat. Ini adalah contoh sistem perpustakaan yang telah saya buat. Mari coba kita jalankan. Seperti ini. Nanti saya akan menjelaskan tiap-tiap komponennya. Kita masukkan username dan password. Oke. Di sini ada 4 button: user management dan book management. Karena sesuai database yang ingin saya bahas di sini, saya akan menjelaskan satu form saja, yaitu form data stub. Oke. Ini adalah form data stub, dimana kalian bisa mengetahui data stub dengan mengklik saja. Jadi dia akan meresponnya setiap DB cell klik. Jadi setiap klik dia akan merespon datanya. Kalian bisa tambah data, fieldnya akan kosong. Kalian bisa ubah, dan kalian bisa cetak. Oke. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana apa saja komponen yang ada di dalam sistem. Pada tutorial ini saya akan membahas satu form saja, yaitu TB stub atau form stub. Oke, kita mulai dari ini. Ingat pada saat kita mengkoneksikan database, jadi agar database-nya atau query-nya tidak tabrakan, di sini saya menggunakan banyak sekali query karena di dalam aplikasi ini saya ada 9 form. Ada data manajemen buku, data manajemen peminjaman, data staff, data anggota, data pengunjung, dan lain-lain. Banyak sekali. Jadi saya untuk menghindari tabrakan data, jadi saya membuat seperti inisiasi awal. Ini adalah seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, jQuery. Yang satu untuk tambah stub atau menambah stubnya. Yang satu untuk menampilkan datanya, data stub. Oke. Di sini saya menggunakan image
bisa kalian dapatkan di additional image. Kalau kita implementasikan seperti ini, kemudian kalian cari gambarnya atau ikonnya. Oke. Picture, bisa kalian cari ikonnya di sini. Jadi saya akan membahas tab saja, belum pengunjung, exit, dan about. Di sini saya menggunakan panel dengan warna merah biar lebih kelihatan seperti ini. Ada timer untuk menunjukkan jamnya, jam berapa. Ada timer ini maksudnya timer 2. Jadi di sini menunjukkan jamnya. Untuk codingannya seperti ini. Jadi dia menambah sebuah date atau menginisiasi awal. A date sama dengan t-date time. Jadi hari menghitung array of string pada aplikasi ini. Dia menginisiasikan ini. Kemudian hari string dari 1 sampai 7. Hari 1 adalah Minggu, 2 Senin, dan bla 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 selanjutnya. Kemudian label 29. Label 29 ini akan menginisiasikan tanggalnya, tanggal bulan hari ini, now. Bisa kita lihat di now, berarti dia menginisiasikan tanggal dan bulan hari ini. Kemudian label 27, dia menginisiasikan hari pada tanggal tersebut. Hari day of the week dari date ini. Kemudian label 28 atau ini yang telah saya masukkan berisi waktu sekarang. Dia mengambil dari komputer kita. Oke. Setelah selesai, pada saat saya mengklik staff ini, apa yang terjadi? Form 2 username agar ini sebenarnya agar pada saat form 2 diklik akan ada keluar username dan password. Ini untuk form 2 edit text. Kemudian form 2 show modal. Ini menunjukkan akan menampilkan form 2. Untuk form kalian harus menggunakan show modal. Yang perlu kalian perhatikan apa perbedaan show dan show modal. Ketika kalian menggunakan show modal, kalian tidak akan bisa mengakses form 1 meskipun itu kelihatan. Sedangkan kalau kalian menggunakan show, kalian bisa mengakses form 1 dan form 2. Seperti ini contohnya. Ini kita buat sedikit example. Mari kita jalankan jika show. Di sini kalian bisa mengakses form 1. Lihat, karena kalian menggunakan show, jadi kalian bisa mengakses form 1. Apa bedanya jika kita menggunakan show modal? Show modal. Oke. Di dalam show modal ini, kalian tidak akan bisa mengakses form 1. Dia akan error. Bukan error sih, seperti tanda bahwa kalian berbunyi kalian nggak bisa mengaksesnya. Oke, selesai. Ketika form 2 tampil, apa yang ada pada form 2? Jadi kita bisa lihat berapa banyak form di sini yang telah saya buat. Saya akan membahas data stub saja. Form 2. Ketika form 2 tampil, sini saya akan menjelaskan form 2. Ketika kita klik login, apa yang terjadi? Jadi dia akan, ini adalah validasi awal. Apabila edit 1.text atau yang bisa kita lihat username-nya kosong, di sini kosong, maka akan keluar peringatan masukkan username Anda atau input your username. Apabila edit 2 teks kosong, dia akan menampilkan input.username. Oke. Kemudian jika semuanya telah terpenuhi atau username, password masuk, maka form 1 jQuery 1 yang telah kita isi sebagai TB stub akan memulai inisiasi select from TB stub.
di mana username sama dengan user. Jadi dia akan mengambil username dan password dari dbStab. Password dari tbStab. Kita lihat ini adalah database yang kita buat tadi, sama dengan database yang sama dengan database ini. Jadi saya akan menggunakan ini saja agar lebih mudah. Mari kita lihat. Jadi pada database ini tadi ada username dan password. Jadi dia akan memeriksa username dan password ini dengan level ini. Mari kita coba lihat lagi. Jadi dia akan mengeksekusinya. Jika berhasil masuk, dia akan memberikan sebuah level, di mana level tersebut ada user dan admin. Jadi jika user berhasil masuk form 3, dia akan menampilkan form 3, dan di sini saya akan menghilangkan dalam sistem perpustakaan saya ini. Saya akan menghilangkan data staffnya. Apabila admin yang masuk, dia akan memiliki full access. Apabila salah username atau password atau username yang dimasukkan salah, seperti itu. Bila kita praktekkan seperti ini, ketika kita login admin, maka di sini kita memiliki full access. Kita bisa mengakses data transaksi, data buku, data pengarang, data penerbit, jenis buku, data anggota, data staff, bahkan data staff. Kalian bisa mengatur data staff. Kemudian kita logout. Apa yang terjadi apabila kita login sebagai user? Jika kita login sebagai user, kalian hanya bisa mengakses data anggota dan data pengunjung. Hal itu telah kita inisiasikan di awal, yaitu jika user yang login, maka form 3 panel 15 atau data stubnya false. Jika admin berarti dia bisa mengatur semuanya. Oke, kemudian kita menjelaskan form 3 jika kita berhasil login form 3. Saya akan menjelaskan ini adalah gambar. Ini adalah pack control untuk tab sheet kita. Jadi ketika kita berhasil, maka panel 15 akan muncul. Jika kita akan membahas data stub. Ini adalah form data stub. Jadi di sini form kita di dalam pack control. Oke, kita akan bahas data stub. Di sini kita menggunakan ini label, ini edit. Bisa kalian dapatkan di standar edit. Di sini saya menggunakan date time picker. Kemudian di sini pendidikan terakhir menggunakan combo box. Agama menggunakan combo box. Jenis kelamin menggunakan radio button. Status menggunakan combo box. Dan image menggunakan image. Dan jangan lupa open picture dialog agar waktu kita klik browse, kalian bisa memilih fotonya. Saya akan menjelaskan codingan untuk ini. Untuk tambah data. Jadi sebelumnya field ini enable-nya akan false. Jadi untuk mencurukannya kalian akan menambah data sehingga edit 1 fieldnya true. Ini ada codingan untuk menyimpannya. Jadi kita simpan. Oke, saya akan menjelaskan codingan simpan.
Di sini gender atau jenis kelamin saya menginisiasinya sebagai gender sebagai string. Baiklah, jika edit 1.text kosong, maka ini akan show message ini akan dikeluarkan. Jika edit 2 sampai memo ini adalah codingan untuk validasi awal atau verifikasi agar user mengisi semua data. Setelah semua data berhasil diisi, maka akan dijalankan codingan ini untuk menambah data. Jika radio button dipilih atau dicek, maka sesuai dengan variabel atau caption dari radio button ini akan muncul atau akan dikirim pada database. Jadi ini untuk save image, dia tersimpan di D perpustakaan visual. Kalian untuk codingan image ini kalian bisa melihat di tutorial sebelumnya. Jadi ini untuk codingan tambah form 1 Z tambah stub sesuai jQuery yang telah kita buat tadi. Ingat ada dua, Z tambah stub dan Z data stub. Z tambah stub untuk menambahkan di database, sedangkan Z data stub untuk menampilkan di DB grid. Oke, mengerti? Kemudian Z tambah stub dot append, ini ada inisiasi untuk menambahkannya. Oke, form 1 Z tambah stub field by name sesuai database kita. Dia akan menambahkan seperti apa yang ditulis pada edit 1. Jadi jika kita mau edit 1 di 104.1131.058, maka dia akan menambahkan di dalam nomor identitas yang ada pada database. Kemudian jangan lupa .post. Jika dia datetime picker, jangan lupa ini as datetime jika dia datetime picker. Kemudian jika combo box kalian bisa menggunakan string. Jangan lupa post. Oke, setelah berhasil ditambahkan, jangan lupa ini adalah codingan untuk refresh data, sehingga data yang kita masukkan bisa terrefresh. Setelah ini untuk tambah, bagaimana untuk ubah? Sebenarnya codingan untuk ubah dan tambah itu sama saja, cuman kita hanya berbeda di sini. Di sini saya menggunakan jQuery 2 atau J data stubnya yang menampilkan data stuff, sehingga kalian dapat mengubahnya. Jadi perbedaan tambah dan edit ini, kalian untuk tambah kalian menggunakan append, untuk edit kalian menggunakan edit. Dan ini untuk refresh database-nya. Oke, untuk hapus data. Di sini sebelum kita menghapus, kita akan menampilkan message dialog terlebih dahulu. Apakah Anda yakin data? Jadi sesuai nama string yang kita akan pakai, tapi kita sepertinya lebih mudah apabila kita menggunakan sesuai apa yang diklik. Jadi coba kita ubah ya, edit 2.text seperti pada nama stub. Jadi apakah yakin data nama stubnya, apakah yakin data edit 2. Jadi seperti nanti akan keluar apakah yakin data Andreas Christian akan dihapus. Oke, seperti itu, Andreas akan dihapus. Jika yes, jika tidak kembali lagi form awal. Form pada saat kita menghapus. Jika iya, maka form 1 jQuery.delete. Dia akan menghapus data jQuery atau data yang kita klik. Dan ini adalah form, jangan lupa setiap di dalam edit, hapus, delete, kita harus menyiapkan codingan refresh agar tabelnya terrefresh. Oke, setelah itu data simpan, ubah, hapus selesai. Mari kita lihat browse. Jadi di dalam browse ini dia akan membuka open picture dialog ini. Open picture dialog. Kemudian dia akan execute edit 8
dia akan meload data dari edit 8 dan dia akan menyimpannya di D perpustakaan sesuai nama dari nomor identitas kita. Oke, setelah itu quick report, atau di sini saya menggunakan quick report. Kalian harus bisa menginstalnya. Bisa kalian menggunakan di komponen install active control atau bla bla bla. Kalian bisa mengimplementasikan file new other, cari report. Kalian untuk quick report kalian bisa, ini adalah contoh quick reportnya. Jadi di sini untuk codingan quick report, jadi quick report 16 atau quick report 16 ini ada data step kita .preview. Jadi apa sih quick report 16? Mari kita lihat. Ini adalah quick report 16. Saya akan menjelaskan. Yang harus kalian lakukan untuk membuat quick report adalah kalian harus klik quick reportnya. Untuk benchnya ini kalian perhatikan. Ini adalah dimana letak judul, title, sesuai dengan nama itunya, apa yang ingin kalian masukkan. Jadi title adalah judulnya, summary itu seperti kesimpulan, di kolom header ini seperti nama-namanya seperti ini, nama, nomor identitas, nama. Detail ini isi dari database-nya. Jadi untuk title ini saya menggunakan QR label yang bisa kita dapatkan di sini. Ini QR label untuk implementasinya. Kemudian nomor identitas menggunakan QR label, dan data dari quick report tersebut kita menggunakan QR DB text. Bisa kalian dapat di sini di samping QR label. Jadi untuk QR label text kalian harus menginisiasikan datasetnya. Jadi di sini datasetnya kita ambil dari form 1.jQuery 2 atau jQuery 2 itu sama dengan data staff. Data fieldnya sesuai apa yang ingin kita masukkan. Nama staff maka di sini akan berubah. Jadi nomor identitas, mari kita masukkan nomor identitas agar datanya sinkron. Oke. Kemudian untuk tombol cari, pada saat kita mencari di sini saya untuk data staff di sini saya cari berdasarkan nama staff. Jadi kalian akan mencari berdasarkan nama staff di mana edit 9. Dia akan mengambil data dari edit 9. Oke. Untuk codingannya seperti ini, form 1 jQuery 2.close, jQuery 2 SQL clear, SQL. Jadi dia akan menambahkan atau menselect from data state di mana dia akan menampilkan nama data staff. Kemudian open. Agar kelihatan lebih futuristik atau lebih bagus, kalian bisa menggunakan kalian bisa menambahkan di edit 9 onChange, masukkan codingan yang sama dengan cari ini tadi. Jadi agar pada saat kalian ketik langsung datanya langsung berubah ini. Oke. Mari kita jalankan program kita. Kemudian untuk user yang telah kita masukkan tadi adalah Bobby. Jadi setiap step yang masuk akan dimasukkan sebagai user atau tingkat user. Jadi di sini adminnya hanya ada satu. Apa yang bisa Bobby lakukan? Bobby tidak bisa melakukan apa-apa. Bobby bisa melakukan apa-apa, cuman dia tidak bisa melakukan data stop atau mengakses data stop. Data peminjaman dia bisa mengakses data peminjaman, pengembalian, data anggota, data pengunjung, data buku, data pengarang, data penerbit, jenis buku. Jadi Bobby bisa mengakses semuanya kecuali data stop. Ini adalah panel untuk mengaturnya. Jadi sekian tutorial dari saya untuk mengkoneksikan atau membuat sistem perpustakaan menggunakan DLP dengan database MySQL. Di sini saya
praktekkan satu form saja. Semoga dengan tutorial ini kalian bisa mengembangkan form-form tersebut menjadi banyak seperti yang kalian inginkan, yang kalian mau, agar aplikasi kalian berjalan dengan bagus, sempurna, sesuai dengan yang kalian harapkan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.